sudah ada beberapa band yang menarik, termasuk Fanny yang tadi sempat dibahas. Yes. Tapi gue mau applause, mau tepuk tangan Gila untuk tim sih. produksi MPL. Wow, keren. Luar Parah biasa, banget. terima kasih banyak MPL makin tahun makin luar biasa pecah, makin improve dan animasinya Luar makin kacau. Kacau. Dan mungkin Thank you so much MPL tim, luar biasa kalian. ya kalian luar biasa. Dan mungkin makin kacau juga nih permainan dari kedua belah tim ya, karena ini hidup dan mati. Oke, kita bicara soal game yang pertama. Oke. Saling cari tahu dulu nih. Kelemahan timnya apa. Dan kita melihat di Geton Alpha, mereka bandnya choosing. Apakah memang mereka punya tendensi nih untuk menggunakan EXP yang memang strong di awal seperti Khalid. Yang bisa di-deny nantinya dengan choosing. Ya, dan ini Popoyos terlepas, Suyo. tapi Suyo juga terlepas, Lim. Potensial Suyo, apa yang harus dibawa oleh Alter Ego, Lim? Sebenarnya kalau mau dibawa adu assassin pun menurut gue masih sangat-sangat bisa. Tapi ada satu opsi sekarang. Fighter yang bisa banget untuk melawan early game, apalagi mid game dari assassin, Alpha. Alpha ini punya chance yang sangat-sangat kuat. Tapi ya memang sih rata-rata Alpha juga kan sama support ya. Sama Matilda. Dan sekarang kalau ngeliat Matilda yang nggak ada, mungkin nggak bisa 100% power dari Alpha. Dan nggak bakal 100% di pick juga sih. Ya oke, kalau kita ngomongin karena Nile ini masih banyak hero yang terbuka juga. Yep. Tapi kalau dia mau coba untuk mainin keep up dengan Link, why not? Why not? Kalau ngomongin why not, kenapa? Karena masih memang banyak opsi. Yep. Tapi Betul. sekarang dia harus mainin hero farming loh. Hero farming Link jelas ada ya, opsi banget dan Yves dibuka langsung. Ada Helos juga ini hero-hero tebal nih. Dan dengan di picknya Yves, apakah nih ada kesempatan untuk melihat Rafaela dulu nih untuk menetralkan efek dari real world manipulation. Karena Matilda udah di-ban dengan mereka. Iya ya, untuk nambahin mobility juga ya pastinya. Tapi ini sempat kita bahas sedikit sebenarnya tadi di awal. Nino tanpa adanya hero initiator. Jadi highlight ini kan lebih ke jaga badan kan. Berarti initiator bakal dikasih ke Owen ya? Wow. Bisa sebenarnya kalau mau buat jadi roamer ya. Yep. Cuman bisa juga di EXP jadi masih flex untuk alter ego-nya. Dan 1-1 fast pick ternyata ada di first pick untuk di Gitron Alpha nih. Menarik untuk melihat 1-1. Tapi langsung emang jadi jawaban juga sih menurut gua. Giv, Hylos keduanya ini bakal mati kutu sama One. Iya. Yang paling pasti Giv sih. Dia bakal susah banget kunci. Hampir semua skill dari Giv itu susah banget kena One. Ya slow motion. Iya, dan Semua. 1-1 ini bakal enak banget karena kembali nih melihat Alpha yang memang bisa di-cutting ke belakang kan nantinya. Di Dolphin Flower misalnya kalau ditabrak dengan Spare of Alpha. Yang tadinya gue pikir mungkin alter ego mereka bisa secure dari Khalid. Dengan Quick Sand Guard ini agak bisa mendinai crossbow of tank. Iya ya. Dan ini tinggal sisa berarti 3 damager udah diambil sampai Gitron Alpha. Apalagi nih yang harus ditutup? Apakah badan atau justru initiator yang harus mereka eliminasi? Mungkin untuk dari Begetron ya, kalau memang mau tabrakin di arah gold lane boleh juga. Dia limitasi hero yang mungkin bisa disiksa juga, bisa ditabrak juga sama One ya, biar dia nggak kacau lah maksud dari laning phase-nya. Khalid ban, Povius ban, ini yang gue pengen tanya sebenarnya XP lane yang memang udah turun atau memang mereka berdua sama-sama nggak mau nunjukin duluan aja XP siapa? Tapi kalau menurut gua ini bisa menjadi flex. Kalau misalnya menarik perhatian Hylos karena EXP, ini Hylos juga bisa menjadi roam dan bahkan trigger karena 1-1. Yap. Dan bahkan dengan di-ban-nya Povius ya, Khalid udah di-ban, Povius udah di-ban, Ruby-nya bahkan bisa dimainkan juga loh. Kayak mereka bisa flex banget buat alter ego. Dive in dan dive out ini kalau ngomongin karena Khalid yang sudah ditutup, mereka masih bisa mainin Soyuz sebagai dive in dan dive out-nya. Iya sih. Dia punya ability banget untuk ngindarin real world manipulation dan bahkan dia punya ability untuk mainin backstep power. Iya sih, Suyo tergolong yang cukup early juga ya sebenarnya. Yap. Dan sebenarnya kita pernah melihat ada Suyo yang main di EXP lane. Oh iya, sempat. Ya, dan ini dia sih, jadi kan mungkin harus di-balance ya dan alright. Franco ya bakal tutup sekarang. Oke, Franco untuk ban. initiator. Kaja akan diambil dulu kan nanti? Oh, padahal salah satu hero yang bisa pegang One ya. Iya, Tapi pegang mereka- One, mereka pegang Suyo juga. Mereka ban sendiri berarti. Oke, nggak masalah sebenarnya masih ada Kaja juga kalau mereka mau. Dan jangan lupa nih, kombinasi simple tapi mematikan. Kaja Batrix. Yap. Ini bisa banget di-pick, 2 pick maksudnya oleh Alter Ego. Iya, Tadi itu yang dua-duanya. bagus ya, karena kita tahu bagaimana Hais juga Batrix-nya, dia power. Beatrix-nya memang power, tapi sekarang kondisinya adalah Beatrix ability untuk skill escape mechanism susah. Iya. Dan sekarang kalau misalnya mau ngomongin karena 1-1, enak menurut gua dia mainin Cloud juga sih. Cloud. Mainin Cloud juga. Bahkan Moskov ada. Mainin Oh, iya. gimana Cloud-nya untuk bisa bersinar dan kalau ngomongin Moskov berat. Dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak punya jalur. Untuk head to head dengan 1-1 juga berat. Memang punya power split push, tapi Cloud juga nggak masalah kok. Dan dia Cloud nggak tanpa mana sekarang. Ini untuk item-itemnya, dia bakal bisa lebih menuju ke arah condong ke team fight. Iya, dan memang untuk sepanjang MPL Philippines Season 14 playoff berjalan, Chip ini punya 100%
pick and ban rate dengan 0 kali pick sebenarnya. Jadi 100% ada di ban. 100% Gila. beda ya. Iya, tapi itu di Willy ban. Siap. Kalau di Indo pernah keluar ya? Pernah Kemarin keluar. kan Sempat keluar Alter Ego baru kalah. ya? Ya ini Alter Ego kan. Alter Ego lagi, pas banget lagi ya. Wow, dan Arlot nih, bukan Ruby. Pertimbangan iya. seperti apa nih Om yang ngebawa Arlot kayaknya jadi? Ya mereka mau main offensif ya berarti ya. Dengan adanya Arlot mungkin setup mereka bakal jauh lebih nyaman nanti. Yep. Karena Smash level 4 di Turtle, itu bisa membuka peluang buat Alter Ego. Arlotnya berarti Rom apa EXP Om? Kemungkinan Nah. XP gak sih? Gue justru lebih ke Ya, tapi bisa Rom juga, tergantung soal- romernya BTR dulu nih. Dia Oh. kalau misalkan romer screening, Hylos enak. Tapi kalau bukan, Arlot di romer juga masih oke. Romer, kalau gue lebih suka di Romer untuk saat ini. Romer. Walaupun dia nggak bisa initiate ke arah sosok dari One, Heeh. tapi untuk nge-trigger gimana Soyunya ini bisa keluarin ability untuk dash-nya dia, Heeh. itu udah worth it banget sih. Nah, tapi Cukup worth it. pick dari Alter Ego ya, dengan hero fighter yang dipakai itu yo kayak minim chance-nya untuk bisa instant burst di early game. Wow, ini harus Hero Purify sih. Moskov, Hero Purify dan Moskov. dia Moskov, dia berani banget dalam close combat kali ini karena dia percaya sama Eve-nya. Oke, dan sekarang quick prediction dengan drop yang sudah ada Om apa? Bigetron Alpha. Bigetron Alpha Oji Bigetron Alpha. dan Lim Kocul. Bigetron Alpha. Masih 3 angka untuk Bigetron Alpha dan langsung saja kita serahkan kepada caster yang bertugas Mapolong dan juga I will take it away. Oke, terima kasih Nevin, terima kasih Oji, terima kasih Lim dan juga Om Wawa ya. Betul. Akhirnya di hari ini keluar juga nih, benar-benar keluar. Akan seperti apa lagi penampilan dari satu hero yang sudah kita tunggu-tunggu. Apa tuh? Wah, Suyo. Suyo. Yang dimana akhirnya perdana muncul di MPL Indonesia ya. Yep. Karena kebetulan masih tertutup sampai minggu yang ke-9. Tapi Best of 5 Series akan menjadi jawaban. Siapa yang akan bisa melaju ke babak selanjutnya dan siapa yang harus menunggu season berikutnya. Betul sekali, Best of 5 Series akan langsung segera kita mulai. Tapi untuk di hari ini perdana pula, pertama kalinya. Dan untuk itu kita mau tes Barudak Bandung, Eldorado, mana suaranya? Keren, semangat Bandung tapi terlihat nih sekarang bagaimana poros dari mid lane-nya ini coba untuk dipegang sama Alter Ego. Menampok juga dengan Roundel, dengan Yves-nya, membuat dari Ki ini terpaksa untuk mundur dan bahkan Weh. bisa aja kena first blood nih. Oke, Ki. Kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya, tapi sekarang Roundelnya merasakan akibat yang sama. Satu yang terakhir, Roundel pun masih mendapatkan impact dari satu Revitalize dan masih berhasil selamat, tapi Super Look berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Dan ini memang kebiasaan dari EXP yang memang udah ngebantu juga nih di area tengahnya. Tapi thanks to Revitalize dari Owen yang kebuat dari Roundel pun tidak cukup mudah untuk ditumbangkan. Wah, Nail pede banget, sudah level 4 untuk sekarang, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan tadi karena beberapa malam membuat Nailnya dalam keadaan sangat baik sekarang. Empatnya satu terakhir dan pasti gagal. First blood, namun masih bisa dibalaskan. Tapi masih ada sebuah hal lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Bigetron Alpha. Super Ken gagal mendapatkan ice, tapi Ki di tempatnya berbeda, hampir lagi. The real derby STM baku hantam dari awal. Hais memang tidak tumbang tapi Super Ken belum bisa mendapatkan poin kill tambahannya. Kembali kalau ngeliat dari arah tengahnya match up oke, Moreno. Dia menang dari segi level tapi kayaknya kalau misalkan di head to headin ini pokoknya kalah sih. Tapi Eman ini kalau memang dibiarkan terus menerus ini bakal menjadi satu momentum yang bisa dipegang sama Bigetron Alpha nantinya. Yap, itu dia. Rio ya. Transcend Immortalnya yang sangat berbahaya apabila kodamnya udah keluar itu, buset deh, bubar. Bubar kita semua. Mundur ya, tapi setup sekarang telah dilakukan juga. Udah mulai dipegang sama Bigetron Alpha. Oke, ada pergerakan dari Awan yang sudah mulai maju ke arah depan, tapi Super Look-nya berhasil menendang dari ke tempat yang berbeda, di mana Nailnya benar-benar langsung dijauhkan dan Super Look masih berhasil selamat untuk bisa pergi dari tersebut. Setelah menjauhkan Nail dari satu objektif utama, dia pun masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Oke, dan berarti ini menjadi ajang pembuktian juga untuk Roundel dan Owen. Ini adalah perdananya mereka ada di playoff tentunya. Yep. Hey, hampir loh. Hais, Dan satu Hais weakness point lagi. Ini di freeze banget sih, ini ketahan dari segi levelnya. Ya kita tahu bagaimana potensi late game nantinya bakal ada di tangan Hais. Oke, terkipaslah sudah. Terkipas kali ini. Oke. Setidaknya ada poin kill yang sekarang bisa ditabung oleh Alter Ego, tapi Talon's prediction by GoPay seperti biasa. Papulung versus everybody.
Sendiri lagi. Tenang Cem, sendiri saya ini. Gak apa-apa. Wes, Eman masih ada satu Nilo Flower tadi membuat dirinya pun berhasil selamat. Tapi sekarang coba lihat ada Owen yang membayangi. Tapi ternyata mereka masih cukup ragu untuk bisa benar-benar masuk ke bagian lebih ke membuat Aisyah. Sedikit lagi yang tersisa. Aisyah malah berhasil langsung diamankan dan sekarang Eman dia pun membalaskan keadaan. Dimana Nailnya masih berusaha dengan satu spiral apa tadi udah langsung dikeluarkan dan Nailnya pun langsung tumbang di yang tersebut. Ada komunikasi yang putus. Apa yang terjadi? Aku pikir Owen bakal megangin Eman. HP-nya udah low banget. Oke, dan Roundel kita lihat akan seperti apa dan selesai. Oke, perlahan alter ego tersetir. Bigatron Alpha. The Way of Dragon. Lagi The Way of Superlook pun sudah terlihat. Bahkan untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Superlook yang tertinggal. Sedia Superlook masih berusaha dan masih berhasil untuk kabur. Hampir Spirit of Destruction-nya connect. Kalau memang ada Spirit of Destruction, harusnya Superlook bisa ditumbangkan dengan flicker yang belum ready. Tapi ternyata gocekan itu yang ngebuat akhirnya Superlook pun bisa selamat. Dan perlahan Bigatron Alpha, mereka unggul dari goldnya. Mereka juga bakal bisa set up lagi ke area turtle-nya. Dan ini tinggal menunggu momentum nih bagaimana Ki. Ini adalah hero-hero mirip dari dia yang sudah nyaman banget. Itu di tengah apa yang terjadi? Moreno masih berhasil kabur tadi ya. Namun sekarang Owen dengan satu Glorious Pathway yang sudah dikeluarkan, kita lihat akan seperti apa. Super Ken mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya dari kejauhan dan sekarang ada satu lagi lewat Implosion yang begitu baik tadi menjadwal karena beberapa player dan sekarang mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena turtle-nya. Kinya berhasil dihancurkan, ada satu keuntungan yang mereka dapatkan dan shutdown pun tercipta. Super Ken menjadi korban dan Superlook masih berhasil kabur ke dalam outer turret. Kembali sepertinya ada satu inisiasi yang dilakukan. Tapi sayangnya follow-up-nya nggak siap. Tapi Superlook. Waduh, udah ada 2 player di bagian bawah ya. Mereka cukup santai itu bisa mendobrak dan juga mendapatkan ke arah objektif ini. Dan alter ego mereka mempersempit gap-nya. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin shutdown. Yang begitu mahal juga. Dari Super Ken yang berhasil dihilangkan. Dan bahkan outer bottom turret sudah dihancurkan. Dan alter ego ini ngelihat dari Nino cukup agresif. Dengan adanya final slash yang berkali-kali menjadi sosok yang menginisiasikan adanya team fight, ini yang harus diwaspadai sama Bigatron Alpha. Tapi kali ini Nino benar-benar bersinar di game yang pertama ini ya. Setuju. Untuk beberapa menit ini Nino luar biasa. Dengan final slash yang berkali-kali bisa merubah cerita yang hampir saja indah untuk Bigatron Alpha. Dihancurin loh. Dan Oke. Ini dia ada aksi pengepungan lagi yang langsung dilakukan dan Eman berhasil terusir ke area belakang. Hais berhasil mendobrak dan juga mendapatkan ke arah outer turret itu. Ya memang diusir aja ya tanpa ada inisiasi berlebih lagi untuk terhadap player-player dari Bigatron Alpha. Tapi ya alter ego mereka bisa ngantongin turret-turret nih. Yang dimana Bigatron Alpha cukup sulit untuk bisa mendobrak juga bagaimana turret-turret milik dari alter ego. Karena bicara tentang adanya permainan yang bisa dilakukan sama Bigatron Alpha, mereka benar-benar sama-sama front to back. Tapi permasalahannya adalah poke damage ini akan jauh lebih besar dari Roundel. Dan Eman benar-benar juga harus nunggu momentum. Dan itu dia, Evil Queller. Serangan jarak jauh yang buat dari Owen pun harus sudah lebih waspada. Nah itu tuh. Ada kodam aku pun mundur ya. Gak mau aku disabet kayak begitu. Gak dulu, mohon maaf. Saya mundur dulu. Tapi ya ini turtle yang ketiga. Tadi turtle-nya berarti terbagi rata ya, satu-satu. Dan ini akan menjadi momentum. Siapa yang akan bisa set up dan juga menginisiasikan lebih jauh lagi. Yap, bagusnya adalah kalau dari sisi yang lain kita lihat ya dari goal lanernya, level yang tadi tertinggal dari HI, sekarang dia udah bisa nempelin lagi. Udah bisa mengejar lagi. Dari sisi jauh juga dia bisa tetap untuk bisa landing. Namun sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Super Ken. Namun pertempuran kembali tercipta di dalam area tersebut. Dengan satu implosion tadi berhasil menjadi karena beberapa player dan Nailnya berhasil dihancurkan. Namun Ais belum kunjung juga untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. No one tertinggal sendirian. Nino menjauh terlebih dahulu. Oke, 3 player hilang. Turtle memang didapatkan tapi ditukar. Dengan satu buah inner turret di top lane karena Haisnya juga memang tidak join the fight. Dia fokus untuk dapetin sesuatu tapi bayarannya juga cukup mahal nih. Outer middle turret yang hancur. Oke, Purple Buff juga menjadi satu incaran begitu baik tapi Nino yang masih berhasil kabur ke tempat yang lain hingga membuat jarak dari satu crossbow dan Nino berjuang sendirian. Hampir bisa outplay tapi sayangnya yang dihadapi adalah 4 pemain sekaligus. Ini yang ngebuat dari Nino gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan
Wah, Alter Ego mereka dapetin satu pointer turret dari top lane tapi kerugiannya cukup banyak. Dan ada game pack nih by GoPay. Suyo menjadi hero ke-79 yang debut di MPL ID Season 14 dari total 126 hero yang ada di MLB. Yap, itu dia. Akhirnya kan bisa dipakai. Akhirnya, walaupun kemarin banyak banget tanya kapan ya Bang Suyo bisa digunakan. Nah, ini di playoff. Bisa langsung. Hari pertama, match yang pertama, game yang pertama nongol langsung. Dan ternyata belum di-ban juga ya. Yap. Ya ada jawaban-jawaban tersendiri untuk bagaimana berhadapan dengan Suyo. Tapi 3.300 gold lead yang dipegang oleh Bigetron Alpha ngebuat dari item-itemnya juga udah mulai kerasa nih. Super Ken, durability akan bertambah dengan Queen Swing yang tersematkan. Sementara item ketiga yang dimiliki oleh Eman adalah Wind of Nature. Dia benar-benar respect banget nih untuk head to head nantinya bersama dengan Ais. Yap, udah pede tuh, udah enak tuh. Dengan Inspire yang dia bawa, seperti biasa Pull Yourself Together juga dia gunakan gitu loh. Dan itu akan mempercepat lagi dari Inspire nanti itu enak banget. Sekitar 65 detikan aja loh. Memotong Cepet ya. beberapa detik. Lumayan ya, enak Lumayan, banget 15% pastinya lumayan. ya. Oke, dan tadi Ronaldo juga bikinnya langsung ke arah Glowing One ya. Karena benar-benar bagus banget untuk bisa bagaimana menghalau Yap. pergerakan dari Super Ken. Nah. Konsil. Akan seperti apa nih ceritanya? Coba lihat Super Look melihat ada Owen dari kejauhan tapi masih di luar dari jarak tendangnya. Iya, dan Way of Dragon ke arah Owen kayaknya bukan target yang diinginkan oleh Yep. Bigetron Alpha sih. Tapi pelan namun pasti mereka udah mulai mendekat juga ke area dari lot tersebut. Hanya saja ada satu spin off destruction dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan ke arah lot tersebut. Super Look yang tertinggal, ada flicker yang udah dikeluarkan namun sekarang berhasil mendapatkan ke arah satu play dan juga ada reward manipulation udah langsung dibuka dari kedua sisi TPD. Kijang pun menjadi korban dan ada dua player yang berhasil ditumbangkan. Dan Nino kembali menunjukkan bagaimana agresivitasnya Final Slash yang ngebuat dari Super Ken out of position. Dan akhirnya memang ada Lord yang didapetin, tapi lihat Lordnya juga. Itu Final dia. Slash-nya dari Dido akan berhasil menjadi sebuah pemecah kebuntuan. Dan itu dia, Nino lagi-lagi menunjukkan bagaimana kiprahnya transisi sebagai EXP dari Alter Ego yang seringkali membuat dari Bigetron Alpha ini menjadi korban terus-menerus Super Ken. Dan bahkan tadi Eman, Wind of Nature gak ngebuat dirinya selamat karena di belakang udah siap dengan adanya satu buah reward manipulation dengan area of effect yang cukup besar juga, dan itu dia komunikasi yang berjalan dari Alter Ego terlihat cukup mulus sekarang. Yap, dan mereka berhasil lagi menemukan momentumnya ya. Cuman lagi dan lagi loh. Nino luar biasa. Nino. Dan dari tadi akhirnya Ki mau coba untuk counter initiate dengan implosion. Yap. Gak berhasil kan? Selagi Nino nggak kena, aman. Dan juga implosionnya di dalam satu buah reward manipulation dari Iya tadi, Raudel. habis semuanya. Dua reward manipulation tadi langsung beradu di situ loh. Oke, tapi untuk Alter Ego mereka coba untuk mengejar juga. Goldnya sekarang udah mulai tarik-tarikan. Yep. Tapi Bigetron Alpha mereka gak gentar. Mereka bakal coba untuk tetap tabrak dan mencari lagi kompensasi atas kerugian yang dialami dari 10 menit pertama. Dan yang perlu dikhawatirkan oleh Bigetron Alpha adalah lane jauh. Split push power yang bisa dimiliki oleh seorang Hai dengan Moskovnya. Owen sudah menyadari ya, ada beberapa player kayaknya di dalam rumputan tersebut. Makanya dari tadi tuh pancing-pancing aja, maju mundur hingga pada akhirnya keluar sendiri. Mau dipancing tapi kayak cukup berat juga ya. Kayak all in masih belum cukup nih untuk bisa komit ke arah Owen-nya juga. Dan Super Ken memang punya Breath of Despair. Tapi apakah cukup nantinya untuk bisa komit ke arah Owen? Karena di belakangnya ini Roundel cukup tidak juga semenjak memang dari Nino-nya punya momentum-momentum yang bisa diciptakan. Dan sekarang si Halbert mungkin ini bisa jadi jawaban dari Eman untuk bisa menembus nih lini-lini depan dari Alter Ego. Let's see akan seperti apa lagi nanti setupnya. Karena sekalinya pun Emma dengan crossbow tanknya ke hero-hero yang cukup tebal, ya dia pasti akan tetap butuh bantuan damage dari rekan-rekannya ya. Iya, untuk bisa membuat damage-nya nyambung lagi ke hero yang lain. Belum ada Winter nantinya Iya, kan. belum ada Winter lagi. Belum kalau emang kena ke arah WON lagi mungkin diciptakan juga oleh HIS. Udah. Iya. Oke. Wait. Berhasil tadi mendorong ya, ataupun masih kabur lagi dengan Abyss Walker yang dimilikin. Aman Ya. sejauh ini untuk HIS. Kayaknya Coach Rek agak sedikit tegang juga ya. Tegang terlihat. sekali. Begitupun pastinya dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka bakal set up menuju ke arah Lord, harusnya bakal coba untuk di screening out. Dan Super Look ini inisiasinya bener-bener sangat-sangat menjadi penentu nih. Ya, dari tadi loh. Nail benar-benar dijauhin terus-terusan. Dan Lord, mereka berusaha untuk bisa langsung ngalahin terhadap beberapa player yang ada. Tapi Lordnya masih belum menjadi milik siapapun. Nailnya berusaha untuk bisa mendekat. Dan sekarang Lordnya pun masih tetap menjadi milik dari Super Ken. Walaupun mereka berusaha untuk bisa menghancurkan karena beberapa player. Tapi tetap
tinggal sudah satu player bagian belakang dan Ki yang menjadi korbannya. Dan ini pertukaran yang gak adil, memang Key-nya tumbang tapi Lord jatuh ke tangan Bigetron Alpha plus sang jungler dari Alter Ego. Ini dihilangkan. Dan apakah kita gak ngelihat power sesungguhnya dari Nile dengan fighter yang dibawa? Karena kalau kita ngelihat Nile dengan assassin-nya seringkali berhasil untuk bisa menciptakan momen menjadi eksekutor juga. Dan sekarang Nile benar-benar ditarget oleh Super Luke. Terlalu sulit kayaknya tadi ya untuk Naila emang bisa mendekat ke arah objektif yang dia inginkan. Super Luke bisa ganggu. Belum lagi pergerakan dari Ki. Super Luke yang berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Kehilangan cukup baik SP di dalam tubuhnya. Hanya ada satu bar saja. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Lord ini sebelum menghajar defense mereka jauh lebih dalam. Tapi oke, inner turret tengah di defense. Atas bawahnya kayaknya nggak berhasil sih. Super Luke sekarang udah akan semakin sustain lagi dengan satu buah Radiant Armor di sana dan Nile. Ini dia jawaban bagaimana dia bisa bertahan atas mungkin nantinya Crossbow of Tank, The Way of Dragon dengan Winter Crown yang telah diselesaikan oleh Nile. Dan mereka juga harus tetap memikirkan ya respect terhadap Hais. Makin lama game ini Hais portion start-nya akan sangat-sangat mengerikan loh. Dia butuh beberapa player untuk ada di bagian depannya. Dan dia bisa menghantarkan damage-nya ke arah beberapa player secara sekaligus gitu kan. Dan harusnya cukup ya frontlinernya. Yap. Karena ada high loss-nya juga, apalagi diganggu dengan adanya Nino nantinya. Dan Bigetron Alpha memang mereka kembali unggul nih dengan gold yang dipegang lagi. Tapi apakah upaya yang dari tadi berjalan cukup mulus ya? Bagaimana targeting dari Super Luke ke arah Nile? Ini udah mulai bisa diantisipasi harusnya dari Alter Ego. Ini semakin kecil lagi loh dan pada akhirnya sama Ul. Coba lihat dari objeknya mungkin ada perbedaan hanya ada di bagian bawah nih. Masih ada satu inner lagi dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi dari Spirit of Destruction ini benar-benar coba untuk membuka saja visionnya. Masih coba terbilang cukup adem sekarang. Belum ada inisiasi tambahan lagi sambil menunggu 50 detik menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan belum ada gerakan inisiasi tambahan nih. Mencari satu pemain mungkin adalah kunci. Nantinya agar bisa eksekusi Lord dengan cukup mudah dan enak harusnya. Oke, kembali meredah tempo permainan, tensi permainan cukup adem loh ini. Adem lagi, benar-benar diturunin oleh masing-masing tim. Benar-benar hati-hati ya karena dari tadi benar-benar baku hantam dan sekarang. Baru saja kita sebutkan berhasil menendangkan, gagal sepertinya karena tadi ada bantuan yang dimiliki oleh Nino yang sudah dikeluarkan. Crossbow of Tank sudah terlihat satu akhirnya Nino yang berhasil dihancurkan. Damage sebenarnya dihasilkan oleh Eman. Begitu mengerikan dan korek karena beberapa player untuk sekarang. Mau pergi ke arah mana di mana Aisyah. Pada diajar dan Moreno menghancurkan semuanya. Dan Bediak didapatkan. Oke, dan harusnya ini akan ditutup kah? Karena wipe out diciptakan dan Bigetron Alpha. One strike push. Oke, one strike push berhasil dilakukan di game yang pertama. Bigetron Alpha, Maniac di match perdana didapatkan oleh sang mid laner Moreno. Satu kesempatan yang dilakukan bagaimana komit karena Owen. Tenang tapi mematikan, itulah yang terjadi. Yap, dan Crossbow of Tank tadi yang mungkin membantu damage pula untuk teman-teman yang ada di area darat. Itu bisa menghancurkan siapapun itu, begitu menyakitkan dan Moreno menjadi sang eksekutor. Maniac, game pertama match perdana di playoff dibuka dengan Maniac. Tapi ini bukan menjadi jaminan. Bigetron Alpha memang memulai dengan hal yang cukup baik. Yap. Dan tanpa